Perkawinan merupakan fase yang dinantikan bagi banyak orang. Bertemu dengan jodoh, terikat dalam satu janji, membentuk keluarga baru, itulah intinya perkawinan. Terdapat banyak interpretasi mengenai perkawinan dalam berbagai agama, budaya, dan adat. Lalu, bagaimana sih interpretasi mengenai perkawinan dan pendalaman iman Katolik tentang perkawinan? Yuk kita cek bersama di indahnya perkawinan Katolik. Halo, namaku Pradipta Tiaga Mursid Parama. Boleh teman-teman panggil Pradip. Aku berasal dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius Dayakolot Bandung. Dan aku berasal dari Teknik Industri ITB 2021. Aku akan menyampaikan latar belakangku. Teknik Industri merupakan jurusan yang mengintegrasikan berbagai macam aspek untuk memajukan produksi di dalam industri. Integrasi itu merupakan upaya untuk menyatukan elemen-elemen produksi. Nah, kalau tadi teman-teman dengar tentang integrasi, jadi integrasi itu pada dasarnya menyatukan elemen-elemen di dalam produksi, sehingga mencapai sebuah produksi yang efektif, efisien, dan produktif. Hal ini pun terjadi loh pada manusia. Manusia melakukan integrasi dengan sesamanya, yaitu manusia dan laki-laki dan perempuan saling terintegrasi di dalam perkawinan. Jadi perkawinan merupakan bentuk dari integrasi. Ngomongin tentang perkawinan, di dalam Katolik terdapat ciri-ciri yang menjadikan perkawinan Katolik itu unik dari yang lain. Setidaknya ada 3. Yang pertama, ikatannya itu terus berlangsung seumur hidup. Kedua, ikatannya monogami. Dan yang ketiga, paling penting, ikatannya tidak terceraikan. Nah, kenapa sih itu bisa dikatakan tidak terceraikan? Mungkin kita perlu lihat di berbagai dasar-dasar biblis di gereja Katolik. Teman-teman bisa dapat lihat bersama dan bersama. Di dalam Kejadian 1 hingga Kejadian 2 tentang kisah penciptaan, Tuhan tuh menciptakan Adam menurut citra Allah. Citra Allah itu pada dasarnya adalah gambar Allah. Dan Hawa merupakan teman pendamping Adam yang dibuat dari tulang rusuknya sebagai teman penolong. Lalu kemudian setelah melalui berbagai macam hal, mereka bersatu menjadi satu daging. Apa sih satu daging itu? Satu daging artinya dari 2 pribadi tadi menjadi satu pribadi. Yaitu dari laki-laki dan perempuan yang berbeda menjadi satu pribadi, yaitu keluarga. Nah, mengenai tentang kedagingan ini, hal ini pun ditegaskan oleh Yesus melalui Matius 19 ayat 5. Hal ini pun ditegaskan kembali oleh Yesus di dalam Matius 19 ayat 5, bahwa Yesus menyatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya serta bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Dan laki-laki serta perempuan yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu kenapa sih kayaknya dari tadi itu tentang tidak boleh diceraikan? Kenapa alasannya? Karena ada pengikatnya teman-teman, yaitu kisah. Karena kenapa sih dari tadi itu tidak boleh dicerita? Kenapa sih dari tadi tidak boleh ada perceraian di antara laki-laki dan perempuan di dalam perkawinan? Hal ini disebabkan ada pengikatnya, yaitu kasih Allah. Di dalam gereja Katolik, iman gereja Katolik terdapat Trinitas, yaitu pendalaman bagaimana perwujudan Tuhan di dalam iman gereja Katolik. Kasih Allah yang hadir di dalam dunia ini itu merupakan kasih yang bebas, setia, menyeluruh, dan menghasilkan buah. Nah, perkawinan pada dasarnya sudah diciptakan oleh Allah karena merupakan gambaran akan hubungan kasih dengan umatnya. Jadi intinya perkawinan sudah direncanakan oleh Allah. Makanya mungkin teman-teman sudah pernah melihat bahwa jodoh tidak akan kemana dan jodoh dipegang oleh Tuhan. Karena memang mungkin hal itu tersebut benar. Karena di dalam gereja Katolik hal tersebut sudah diyakini dan sudah diamini di dalam gereja Katolik. Bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu sudah direncanakan oleh Allah. Karena pada dasarnya tujuan akhir hidup manusia itu nanti akan bersatu dengan Allah. Hal ini didalami di dalam sakramen perkawinan. Sakramen adalah tata cara ibadah Katolik mengenai pendalaman iman Katolik. Salah satunya adalah sakramen perkawinan.
Di dalam sakramen perkawinan ini ada janji perkawinan antara laki-laki dan wanita. Di dalam sakramen ini terdapat perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Nah, nantinya di dalam sakramen ini tidak hanya ditanyakan oleh pastor mengenai apakah kamu akan setia di dalam sedih dan malang. No, gak cuma ditanyain itu doang teman-teman. Ternyata mereka juga dijanjikan, dikukuhkan, diteguhkan mengenai kehadiran seorang anak nantinya. Meskipun nanti mereka entah memiliki anak, entah berapa, mungkin 2, 3, atau mungkin masih lama tahunnya. Tetapi hal tersebut sudah diyakini, sudah diberikan oleh Gereja Katolik bahwa kelahiran anak merupakan karunia yang terbentuk dari kasih Allah kepada manusia melalui perwujudan kasih antara laki-laki dan perempuan di dalam satu perkawinan menjadi satu daging. Nah, kepastian ini tuh gak cuma tentang kelahiran anak saja, tetapi mereka akan ditanyakan apakah akan mendampingi mereka, yaitu mendampingi anak mereka yang dikaruniai Tuhan mendampingi di dalam Gereja Katolik. Hal tersebut ditanyakan loh guys. Jadi hal tersebut menandakan bahwa Gereja Katolik sangat serius terhadap hal perkawinan, dan sebenarnya perkawinan merupakan bentuk cinta kasih Allah kepada manusia. Jadi apa sih secara garis besar itu? Sakramen perkawinan mempunyai tujuan untuk mempersatukan suami dan istri, menjadikan suami istri dapat mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Dan akhirnya sakramen perkawinan ini adalah hubungan antara suami dan istri untuk saling menguduskan loh guys. Saling menguduskan di dalam satu kasih Allah. Sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan sejati di dalam kerajaan surga. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.